Kita selalu berharap untuk menjadi orang-orang yang bisa mengikuti risalahnya, dan insya Allah mudah-mudahan termasuk yang dipantaskan oleh Allah untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, insya Allah. Pagi ini insya Allah kita masih membahas tentang fikih Jumat berdasarkan pertanyaan yang kemarin sudah masuk ya. Cuma saya nulisnya ini agak kurang jelas nih, mudah-mudahan sesuai dengan pertanyaan ini. Yang pertama persoalan adzan ya. Persoalan adzan, jikalau kita datang pada saat hendak adzan atau pas khotib naik mimbar, okay? Itu bukan pertanyaannya, sepertinya itu. Okay? Jadi ketika kita datang sholat Jumat sementara khotib sudah hendak naik mimbar, okay? Yang sesaat setelahnya berarti adzan dikumandangkan. Satu, itu tondone wong males. Wong Jumatan kok sampai datang ketika hendak khotib naik mimbar, ini ya soal Bapak Ibu. Jadi saya ingatkan betul bahwa ini harus sangat kita hindari. Harus sangat kita hindari. Tapi karena mungkin sebuah keadaan, bukan karena malas. Karena udzur syar'i, misalnya dengan di jalan macet. Saya lagi ini udzur syar'i, jangan sesuatu yang dibuat sengaja, maksudnya alah engkau wailah nunggu khotib naik mimbar. Nah ini masalah, karena keutamaannya akan berkurang sangat banyak. Tetapi kalau memang betul-betul karena keadaan kok ya kita jadi telat seperti itu, maka kita lihat tentang apa yang disampaikan oleh para sahabat terkait dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, tentu harus dibedakan antara datang sholat berjamaah selain sholat Jumat dengan sholat Jumat. Ini berbeda fikihnya. Kalau kita datang untuk sholat berjamaah selain sholat Jumat, sementara kita datang kok lagi adzan, yang dilakukan adalah mendengarkan dan menjawab adzan. Dan masih ada jeda waktu biasanya kan, lumayan sekitar 5 menit atau 6 menit, atau di sini mungkin bisa 10 menit, sehingga untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah masih memungkinkan. Jadi ini secara umum di sholat selain sholat Jumat demikian keadaannya. Tetapi kalau kita datang untuk sholat Jumat sementara khotib sudah hendak naik mimbar, yang kita lakukan adalah segera kita melaksanakan sholat 2 rakaat, tidak menunggu atau mendengarkan dan menjawab adzan. Kenapa? Karena hukum mendengarkan khutbah itu wajib, sementara menjawab adzan itu sunnah. Jadi kita kehilangan fadilah untuk menjawab adzan. Tetapi itu derajatnya sampai derajat sunnah. Yang sunnah dikalahkan oleh yang wajib. Dan ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, jika jenengan datang dalam kondisi sudah hendak adzan, maka yang dilakukan segera sholat tahiyatul masjid dengan bacaan yang ringan, begitu kata Nabi Muhammad SAW. Artinya jangan panjang-panjang, dasarnya orang biasa doang. Dasarnya, tapi itu dikatakan di hadisnya dengan yang ringan. Ini saya bacakan nanti di pembahasan berikutnya. Jadi segera melaksanakan sholat 2 rakaat dan kemudian konsentrasi mendengarkan khutbah Jumat. Jadi mendengar khutbah itu hukumnya wajib. Inilah pentingnya kita mempelajari kapan waktu-waktu ketaatan. Coba jangan perhatikan betul ini. Jadi agama Islam ini Bapak Ibu semuanya sangat memperhatikan tentang dimensi waktu. Berhaji ada waktunya, gitu. Kemudian puasa ada waktunya. Menerima tamu ada waktunya, ya kan?
sudah tahu lagi ada tamu ya maca Quran wae ya keliru. Padahal maca Quran keutamaan, gini Bang nggih. Tapi kalau diketuk pintu orang ada tamu ya keutamaan menyambut tamu lebih utama lagi. Oke. Jadi ketika khatib naik mimbar ada dua keadaan, dua keutamaan. Menjawab azan adalah keutamaan, dihukumi sunnah. Duduk mendengarkan khatib adalah wajib. Maka dua keutamaan ini ketika bertemu yang wajib yang diutamakan, itu maksudnya. Saya dipahami nggih? Jadi jangan nunggu. Sebagian kita kadang-kadang nunggu dulu azan selesai baru sholat 2 rakaat. Ya kehilangan fadilah menjawab adzan, iya, karena kemalasan kita itulah kemudian kehilangan fadilah adzan. Mungkin jangan berpikir ada alah wong aku orang kiri orang jawab adzan weh. Nah, ini masalah lagi. Padahal di situ kita kehilangan fadilah menjawab adzan itu sebuah soal Bapak Ibu. Jadi pembahasannya sejauh itu para ulama. Lah kok dalam kondisi longgar kita bisa-bisanya nggak jawab adzan, kan jadi masalah. Ini Bang nggih. Sangat dipahami Bapak Ibu. Jadi ini sekaligus peringatan kalau kita lagi longgar, ada adzan zuhur, ada adzan asar, ya berhenti sejenak. Kemudian jenengan menjawab adzan. Jangan dilewat begitu saja. Jadi ini untuk pertanyaan pertama, insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti sambil jalan nanti ada dalil yang terkait dengan itu. Jadi sekali lagi pesannya adalah perhatikan betul waktu-waktu ketaatan di dalam agama ini. Perhatikan betul waktu-waktu ketaatan, mana yang dihukumi sunnah, mana yang dihukumi wajib, sehingga jika bertemu di antara keduanya kemudian kita harus memilih, maka kita bisa memilih dengan cara yang paling baik. Sesederhana itu sebenarnya, sederhana. Kemudian pertanyaan berikutnya ini lewat WA ini yang ini. Sholat sunnah sebelum sholat Jumat tanpa batas jumlahnya sampai imam naik mimbar itu namanya sholat apa? Pertanyaannya gitu. Sebagian kita duduk setengah jam di sini, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian dengan sholat berulang-ulang tanpa batas sampai khatib naik mimbar. Mau 12, mau 14, mau 10. Itu namanya sholat apa? Jawabannya itu namanya sholat mutlak. Mungkin yang dimaksud oleh penanya, apakah ini maksud sholat qobliyah? Kan itu. Ini maksudnya sholat mutlak. Sepakat para ulama bahwa sholat ba'diyah Jumat itu ada. Sepakat para ulama. Minimal 2 rakaat, afdolnya 4 rakaat. Afdolnya sebenarnya dilaksanakan di rumah masing-masing. Tetapi dilaksanakan di masjid pun tidak masalah. Nah, tetapi untuk qobliyah disoal oleh para ulama, apakah ada qobliyah Jumat atau tidak. Sebagian berpendapat ada qobliyah Jumat, sebagian berpendapat tidak ada, dan masing-masing dengan dalil yang mendukung. Walaupun saya termasuk yang meyakini bahwa itu sholat mutlak, bahwa sholat 2 rakaat berulang sebelum sholat Jumat itu adalah sholat mutlak. Mengapa? Dasarnya jelas. Nanti saya bacakan satu persatu. Kalau dikatakan sebagai sholat qobliyah dikatakan sholat qobliyah karena dilakukan sudah masuk waktu sholat. Gini bang, jenengan dengar adzan sholat zuhur, kemudian jenengan menjawab, kemudian jenengan sholat qobliyah zuhur. Berarti menjadi qobliyah karena sudah masuk waktunya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, adzan Jumat itu cuma 1 kali. Baru di zaman Utsman bin Affan 2 kali, 3 kali bahasa hadisnya. 3 kali dengan menghitung iqomah sebagai adzan maksudnya. Seringkali dengan mendengar hadis begini, baina adzanaini sholat, di antara 2 adzan sholat, makanya kadang iqomah pun disebut sebagai adzan, itu maksudnya. Jadi dikatakan 3 maksudnya iqomah masuk di dalamnya. Jadi jangan salah pengertian berarti adzane telu, itu bukan. Nah, kalau dikatakan sebagai qobliyah tentu saja syaratnya harus sudah masuk waktu. Kenyataannya
Kan belum. Gini apa nggih? Kebiasaan Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya, kemudian naik ke mimbar, kemudian Bilal adzan, langsung khutbah. Pertanyaannya kapan melaksanakannya? Nah, bagi yang mendukung ada qobliyah itu kan interpretasi. Nanti makanya saya bacakan ini nanti secara detail. Ini supaya jenengan dan remaja, saya yakin jenengan sudah biasa melaksanakan dan sudah punya keyakinan masing-masing. Ini hanya untuk menambah pengetahuan, ini supaya lebih menenteramkan. Jadi sekali lagi, kasus sholat ba'diyah 4 rakaat seba'da sholat Jumat itu tidak diperselisihkan di kalangan para ulama. Tetapi untuk qobliyah ada perselisihan. Ingat Bapak Ibu semuanya, dalam situasi seperti ini, tolong jenengan perhatikan betul yang bagian ini. Dalam situasi seperti itu, ini untuk menghindari hal-hal yang kadang-kadang di masyarakat menjadi bertengkar karena sesuatu yang tidak perlu. Dalam situasi seperti ini maka ada kaidah khilafiyah furu'iyah, khilaf di dalam cabang, dan ini masuk khilaf di dalam cabang. Seperti pohon, kalau masalahnya di batang utamanya kan repot, tapi kalau di cabang-cabangnya enggak masalah, maksudnya tetap satu pohon maksudnya. Jadi khilafiyah furu'iyah maka tidak boleh saling menyudutkan. Walaupun jenengan meyakini satu hal, maka jangan menyudutkan pendapat yang lain sepanjang masih ada dalil yang melingkupinya. Jadi ada kaidah fikih, la yungkaru al-mukhtalafih wa innama yungkaru al-mujma' alaih. Jadi salah seorang di antara kalian boleh mengikuti salah satu pendapat yang diperselisihkan itu, dan tidak boleh jenengan mencegah orang untuk melakukan pendapat yang lainnya. Itu kaidahnya. Jangan dipahami Bapak Ibu. Nah, ini jelas banget. Kalau seperti ini keadaannya, umat Islam nggak bertengkar. Pokoknya kalau ada perselisihan di kalangan para ulama, kita itu bukan ulama Bapak Ibu, maka kita hanya bisa mengambil salah satu yang paling kita yakini berdasarkan apa yang kita pelajari, tanpa sama sekali menyudutkan pendapat yang lain maksudnya. Ini penting ini, supaya nanti diterapkan di seluruh hal yang sifatnya furu'iyah. Karena banyak sekali bab fikih, nyatanya zaman dulu aja ada 4 madzhab, bayangin Bapak Ibu. Lebih bahkan, yang masyhur 4. Bayangin, ini orang pinter semua ini. Ya kan? Kalau menjadikan pelajari persoalannya Imam Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, ini orang hebat semua, bahkan guru murid saja bisa berbeda. Bayangin Bapak Ibu, lah kita ini siapa? Kok bisa-bisanya kita menyalahkan pihak lain, padahal mereka merujuk ke sini, ya kan? Kalau orang yang sudah di kepalanya, mohon maaf, hadisnya sangat banyak saja, masih bisa ada perbedaan di cabang, di furu'iyah, apalagi zaman sekarang. Maka kaidah ini menjadi penting. Layung karu, kita boleh memilih, pokoknya boleh memilih salah satu pendapat yang diperselisihkan, silahkan, tanpa mengingkari, tanpa menyudutkan pendapat lain yang juga ada dalil yang mendukung. Lagi pula Bapak Ibu, ingat, kita tuh besok di sana nafsi-nafsi. Jenengan itu bertanggung jawab terhadap ibadah panjenengan, piyambak. Jenengan ditanya masing-masing, jangan ke orang lain. Anak dan ayah itu masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri. Maka kaidah ini tolong diperhatikan betul. Jadi sekali lagi, salah seorang boleh mengikuti pendapat yang dia yakini, walaupun ada pendapat lain. Kita tidak mengingkari pendapat lainnya itu. Ulama sepakat untuk ba'da Jumat atau ba'diyah berdasarkan dalil dari Imam Muslim dan Bukhari. Ini jadi muttafaqun alaih, derajat dari hadis yang paling kuat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusolli ba'daha arba'a. Dari hadis ini kita tahu 4 rakaat. Ini disepakati oleh para ulama, enggak ada perselisihan berdasarkan hadis dari Abu Hurairah. Kata-katanya falyusolli ba'daha arba'a. Jadi kita disuruh melaksanakan 4 rakaat setelahnya.
Adapun sholat qobliyah ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Jadi harapan saya nanti jenengan setelah dengar ini jenengan tentram aja. Mau 14 rakaat, 16 rakaat silahkan. Gasik banget 20 rakaat silahkan. Silahkan. Ini cerita orang rajin berarti. Bukan cerita yang tadi itu loh. Wis arep munggah mimbar nembe teko. Sengojo di sana. Ini kan masalah. Ini cerita orang rajin. Yang demikian sesungguhnya kita harapkan. Yang pertama, dianjurkan untuk dilaksanakan. Pendapat yang pertama, ini pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Syafi'iyah yang masyhur, kemudian pendapatnya Imam Hambali yang tidak masyhur. Jangan paham maksudnya ya. Kalau pendapatnya di mazhab Syafi'i yang masyhur berarti yang lebih kuat di mazhab Syafi'i pendapat itu. Sementara di pendapat di mazhab Hambali kok tidak masyhur, berarti hanya sebagian kecil dari ulama-ulama Hambali yang meyakini itu. Kemudian pendapat yang kedua tidak disunahkan. Ini pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Imam Hambali yang masyhur. Jadi dua-duanya ada pendapat. Sekarang, apa dalil anjuran? Kok yo ada yang mengatakan bahwa qobliyah itu dianjurkan? Walaupun sekali lagi saya tadi sudah simpulkan di awal nih. Ini kita harus berpengetahuan. Artinya kalau ada orang yang meyakini itu, ya inilah kira-kira dalilnya. Ya. Yang pertama, ini dari Ibnu Hibban. Ma sahibun Hibban min hadisi Abdillah ibni Subair. Okay. Jadi ini riwayatnya dari Ibnu Hibban yang telah dianggap sahih, dan ini adalah hadis dari Abdullah bin Subair. Dikatakan, ini juga perlu diperhatikan ya. Ini bisa menjadi landasan juga. Ma min sholatin mafruḍah illa wa baina yadayha raq'atain. Jadi semua sholat fardu itu pasti diikuti oleh sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Itu. Ini kan berarti dari hadis ini kesannya semua yang mafruḍah sholat Jumat masuk dong di dalamnya. Kalau begitu wong itu hukumnya wajib, gitu loh. Sangat dipahami ya. Jadi menurut hadis ini pokok ene ono sholat fardu yo berarti ono qobliyah. Itu. Ini jadi apa namanya, menjadi landasan untuk yang meyakini bahwa ada qobliyah. Rawatib atau tidak itu pertanyaan lain lagi. Seperti misalnya sebelum asar itu masuk ke mabaina adana ini sholat, bahwa pada setiap 2 adzan ada sholat, tapi bukan rawatib. Jadi dibedakan ya, dibedakan. Yang rawatib ada 12. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ini yang mendukung adanya qobliyah. Ini kisahnya sangat terkenal. Kisahnya sangat terkenal, yaitu Sulaik al-Ghatafani datang ke masjid, sedangkan Rasulullah SAW berkhutbah. Lalu Nabi bertanya, as-sholaita raq'ataini qabla an taji'a? Apakah engkau sudah sholat tadi? Dikatakan kepada Sulaik, makalah belum. Kemudian dikatakan fasoli raq'ataini wa tajawaz fihima. Itu yang dikatakan tetap sholat 2 rakaat. Tetap sholat 2 rakaat, meskipun tentu saja sholat ini lebih tepat dikatakan sebagai sholat tahiyatul masjid. Sulaik menjawab belum, maka Nabi bersabda, sholatlah 2 rakaat dan ringankan saja. Watajawaz fima, maka diringankan saja, ojo dowo-dowo, menunjukkan keutamaan mendengarkan khutbah. Nah, berdasarkan dalil tersebut Imam Nawawi mengatakan disunahkan sholat sunnah sebelum dan setelah sholat Jumat paling sedikit 2 rakaat, yang terbaik adalah 4 rakaat. Jadi pertanyaan, sekali lagi pertanyaan besarnya adalah, di zaman Nabi Muhammad SAW itu adzan cuma 1 kali, lantas kapan? Itu pertanyaan bagi yang tidak mendukung adanya qobliyah. Nanti jangan, silakan boleh pilih.
Saya termasuk yang memilih sholat mutlak. Karena ada yang kaku banget juga. Pokoknya orang sholat sebab ora qobliyah. Kan ada solusi lain, yaitu sholat mutlak. Khususnya bagi yang adanya 2 kali. Saya kebetulan juga masih ngisi Jumatan yang adanya 2 kali sampai hari ini. Nah, biasanya lazimnya kan begitu adzan pertama, secara asal kan belum masuk waktu. Kalau kemudian dikatakan itu sebagai sholat qobliyah, lah kepiye wong urung mlebu wektune. Itu hanya sebagai adzan pengingat bahwa hendak masuk waktu. Gitu. Nah, saya tetap berdiri, Bapak Ibu. Kenapa? Semua orang berdiri di situ. Nah, ini ustadznya orang ngadeki terus kepiye? Ya kan gitu. Nah, ini saya katakan bahwa kalau kita melaksanakan hukum fikih, maka lihat urfnya. Saya berdiri dalam rangka apa? Melaksanakan sholat mutlak. Neruske sing mau niku lho. Kan dalilnya adalah sholat yang dilakukan berulang sampai khotib naik mimbar, itu batasnya. Berarti ketika saya ada adzan pertama kemudian saya berdiri sholat dalam rangka sholat mutlak. Nerangke waktu itu nggak mungkin tidak lagi bahas. Sangat dipahami sampai di sini nggih. Jadi udah aneh-aneh Bapak Ibu. Kalau jenengan melaksanakan hukum fikih jangan aneh-aneh, malah bedo-bedo ini dulu. Ini sering jadi masalah. Malah sungguh-sungguh. Aku malah beda iki lho. Sinau iki. Nah, ini masalah Bapak Ibu. Justru sing beda-beda niku biasane sing ngurung sinau niku. Sinau siji tok. Sinau siji tok terus merasa paling benar. Lah niku yang jadi repot. Nah, ini yang sering terjadi perselisihan seperti itu sebenarnya nggak perlu kan. Seandainya kita paham ya ora apa-apa kok ngatik-ngatik we. Oh, berarti kan sholat mutlak. Prasangka baik kan begitu. Kalau ternyata dia sholat qobliyah, keyakinannya mesti begitu dengan keyakinan yang tadi. Jadi adapun bahwa sholat berulang sebelum sholat Jumat adalah dikatakan sholat mutlak, itu juga berdalil Bapak Ibu, bukan tanpa dalil. Walaupun Bapak Ibu semuanya sebenarnya penamaan atas sholat itu sebenarnya nggak penting-penting banget sebenarnya. Sholat 2 rakaat secara umum sholat mutlak. Contoh misalnya ibu-ibu tanya ke Ustaz, saya nggak enak hati, bolehkah saya sholat? Silahkan, bagus sekali. Kata Rasulullah, innahu la yughad 'alal qalbi. Kadang-kadang hati saya nggak tentrem, maka saya banyak istighfar, kemudian ambil wudhu, kemudian sholat, itu baik-baik saja. Nah, kemana ada yang nanya, Ustadz, itu namanya sholat apa Ustadz? Niatnya bagaimana Ustadz? Ya nggak apa-apa pertanyaan seperti itu, tapi itu namanya sholat mutlak. Niatnya bagaimana? Niat sholat 2 rakaat. Jangan pulang nanti misalnya ternyata, atau pulang malam jam 9, ternyata sampai ke rumah anak belum pulang, suami belum pulang, nggak enak hati, sholat 2 rakaat, ya Allah, mudah-mudahan suami saya di jalan selamat, ya Allah. Itu sholat mutlak kapan saja, asal di waktu yang diizinkan, selain ba'da subuh dan ba'da asar. Itu jadi kapanpun. Jadi kita bisa sholat itu kapan saja, sholat mutlak. Dikatakan di dalam hadis dari Salman Al-Farisi, la yaktasila rajulun yaumal jum'at wa yatatoharu mastato'a min tuhrin. Pada hari Jumat orang mandi, kemudian dia bersuci dengan bersuci sesuai kemampuannya, lalu ia memakai minyak wewangian di rumahnya, lalu dia keluar, kemudian ia melaksanakan sholat yang ditetapkan untuknya. Nah, ini kalimat kemudian ia melaksanakan sholat yang ditetapkan untuknya, summa yusolli ma kutibalahu, maksudnya adalah sholat menunggu sholat Jumat, sholat menunggu khotib naik mimbar. Lalu ia diam ketika imam berkhutbah. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kecuali dia pasti diampuni dosanya antara Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Nah, jadi ada kalimat summa yusolli ma kutiba lahu, maka dia sholat seperti yang ditetapkan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sebagian sahabat melaksanakan 12 rakaat. Sebagian melaksanakan 12 rakaat. Berarti wong rajin mboten niku nek 2 rakaat. Jelas wong rajin nek 2 rakaat berapa menit. Berarti kan dia datang beberapa waktu sebelumnya. Nah, ini pelajarannya nanti jenengan praktekin. Datang Jumat jangan
telat gitu. Gak tahu kalau di kantor gimana Pak Parti. Kalau di kantor jadi telat bukan? Atau memang jam 11 sudah off? Ya jadi kesempatannya, apalagi depak ya harus lebih di depan menjadi contoh gitu. Kemudian dari Sa'labah bin Abi Malik, mereka di zaman Umar bin Al-Khattab melakukan sholat sunnah pada hari Jumat hingga keluar Umar. Artinya batasnya adalah ketika Umar hendak naik mimbar di zaman Umar, karena Umar adalah imamnya. Kemudian dari Nafi, ia berkata, dahulu Ibnu Umar sholat sebelum Jumat 12 rakaat. Ini anaknya Umar bin Khattab itu melaksanakan 12 rakaat. Jadi kalau jenengan mau mengikuti sunnahnya Ibnu Umar, maka 12 rakaat. Siapa Ibnu Umar yang saya ceritakan ke jenengan itu loh, orang yang kalau mengikuti Rasulullah pol-polan mengikuti. Orang yang sangat ingin ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini semua ini tadi bagi yang berpendapat bahwa itu bukan qobliyah mengatakan tidak benar jika dalil di atas untuk sunnah rawatib qobliyah Jumat, karena Nabi SAW tidak pernah punya kesempatan melakukan kebiasaan itu. Kebiasaan Nabi adalah keluar dari rumahnya lalu langsung naik mimbar, kemudian diadzani, kemudian khutbah di mimbar, turun dari mimbar melaksanakan sholat Jumat. Lah terus kapan? Itu yang mengatakan lah terus qobliyah kapan nek ngono. Gitu. Saya dipahami sampai di sini nggih. Jadi walaupun secara asal tadi dikatakan tidaklah ada sholat fardu kecuali pasti ada sholatnya yang mengikutinya, qobliyah termasuk di dalamnya. Tetapi dalam kasus sholat Jumat, lah terus kapan? Itu maksudnya. Nah kata-kata lah terus kapan itu dikatakan itu interpretasi itu oleh orang-orang yang mengatakan ada. Jika ada yang menyatakan adanya sholat sunnah rawatib sebelum Jumat, maka dikatakan kapan waktu melakukan sholat tersebut di masa Nabi Muhammad SAW, sementara adzan hanya 1 kali. Jika setelah adzan ditagih dalilin di gitu, kira-kira gitu lah. Ini yang sering dikatakan iki lho wong tolak dalil gitu kan. Ya iya ya, ibadah itu pakai dalil Bapak Ibu. Jangan istilahnya jangan alergi dengan dalil. Kita itu bisa melaksanakan ibadah kan karena ada dalil Bapak Ibu. Tapi di zaman sekarang itu kadang-kadang ada istilah begitu, ada yang kiai yang mengatakan itu zaman saiki ini apa-apa kudu tak tolak dalil wae. Ya memang begitu Bapak Ibu. Zaman sekarang penyampai itu ya harus tahu dalil betul gitu. Bahkan tahu dalil dari dua keadaannya. Kapan waktu melakukan sholat tersebut di masa Nabi Muhammad SAW, maka kalau dikatakan setelah adzan maka harus ada dalil yang mendukung. Jika sebelum adzan maka bukan rawatib namanya, karena rawatib dikatakan rawatib ketika sudah masuk waktunya. Ini pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikatakan adapun sholat sunnah rawatib sebelum Jumat tidak ada hadis sahih yang mendukungnya menurut pendapat beliau. Jadi ketika masuk masjid kita, sementara kita bukan imam, maka kita sholat tahiyatul masjid, kemudian plus sholat mutlak tadi yang sudah kita bahas sampai datang imam, kemudian kita mengikuti prosesi khutbah Jumat. Sangat dipahami sampai di sini, nggih. Nah itu. Jadi jawabannya itu, nggih. Jadi sekarang udah tentrem, nggih. Jadi dengan 20 rakaat silakan. Wah, teko jam 10. Silakan berulang kali. Masya Allah. Lah kalau sudah sepuh mau ngapain Bapak Ibu? Gitu. Hari Jumat, ibunya hari. Ya, mendingan di masjid. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan di sini seperti itu semua nanti. Minimal seperti Ibnu Umar 12 rakaat minimal. Mudah-mudahan. Jadi kalau jenengan bukan imam, datang sholat tahiyatul masjid, sholat mutlak 12 rakaat. Seperti itu, nggih. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah imam dan khotib boleh beda orang? Itu pertanyaannya kemarin. Gitu, salah satu pertanyaan itu. Ada dua pendapat. Yang pertama jumhur, yang kedua pendapatnya mazhab Malik. Dikatakan jumhur karena lebih banyak, maksudnya. Jumhur dalam kasus ini adalah pendapatnya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dikatakan sunnah imam dan khotib orang yang sama, itu sunnahnya.
tapi tidak sampai derajat wajib. Artinya kalau dua orang yang berbeda pun tidak masalah berdasarkan dalil yang akan saya bacakan. Kemudian pendapat yang khusus, yaitu pendapatnya mazhab Malik, wajib orang yang sama. Wajib orang yang sama jikalau keadaannya memungkinkan. Jadi tetap ada catatannya. Di mazhab Malik pun yang mewajibkan orang yang sama antara khotib dan imam itu tetap ada kecualinya, kecuali tidak memungkinkan. Misalnya khotibnya ternyata bacanya karu-karuan, madnya salah, makhorijul hurufnya salah. Dalam keadaan seperti itu maka hukumnya menjadi tidak wajib, harus digantikan oleh orang lain justru yang lebih paham bacaan. Atau sebaliknya, ada imam rawatib, imam tetap ningrai so khotbah, ada anak kecil belum balik pinter khotbah, disepakati oleh jamaah, maka yang anak kecil itu yang belum balik itu boleh berkhotbah. Jadi riwayatnya juga sahih. Tetapi ketika sholat pilih yang balik tadi, kembali kepada imam rawatibnya. Jadi kalau misalnya ada anak juara pildacil, pinter, apik tenan materi ini, silahkan boleh untuk berkhotbah sepanjang disepakati oleh, di sini bahasa hadisnya di sultan, oleh penguasa. Penguasa di situ ya berarti takmir masjidnya. Nah, ini saya bacakan, saya ambilkan, saya cuplikan dari kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah pada bab sholat Jumat. Bapak Ibu sekarang, mengapa jumhur mengatakan sunnah antara khotib dan imam satu? Alasannya adalah li'anna sholata wal khutbata kasyai'in wahid. Karena antara sholat dan khutbah itu seperti satu kesatuan. Sebagian kan ada yang berpendapat bahwa 2 rakaat khutbah itu adalah bagian dari pengganti 2 rakaat sholat duhur, sehingga inilah satu kesatuan. Karena ini satu kesatuan mestinya dilakukan oleh satu orang, itu alasannya. Li'anna sholata wal khutbata dikatakan kasyai'in wahid, adalah sesuatu yang satu kesatuan, rangkaian yang satu kesatuan. Ini alasannya kenapa di dalam mazhab yang jumhur memberikan ini sunnah, berarti untuk satu orang yang sama di dalam rangkaian itu semua. Kemudian dikatakan dalam kitab Tanwirul Absar, fa in fa'ala bi an khotoba sobiyun bi idni sultan, ini saya katakan jikalau ada di situ anak-anak yang pinter khutbah, bagus khutbahnya, dan sultan mengizinkan, maka silahkan, dibolehkan dia berkhutbah. Cuma catatannya wasola balighun, adapun ketika sholat maka dikembalikan kepada yang balik. Nah, ini penting saya sampaikan ke jenengan. Syaratnya orang itu boleh ngimami adalah orang itu hadir khutbahnya. Kenapa coba alasannya? Sudah nyambung belum alasannya? Karena dikatakan kasyai'in wahid. Karena antara khutbah dan 2 rakaat Jumat itu satu kesatuan. Berarti sing etuk ngimam adalah orang yang ikut khutbahnya. Tidak sah jikalau dia ngimam sementara dia keri, nggak ikut khutbahnya. Oh, sing paling penting jadi imam Pak Pardi misalnya. Pak Pardi ternyata datangnya ketika iqomah, berarti Pak Pardi nggak mengikuti khutbah. Kemudian yang jadi khotib nggak pinter ngimami, menunjuk Pak Pardi. Bolehkah seperti itu situasinya? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Pak Pardi tidak ikut khutbah, tidak mengikuti rangkaian sholat Jumat secara keseluruhan. Sekarang ning nyatane ora ono kabeh. Ini keterangan hadis ini nih. Ora ono kabeh. Yang datang selain Pak Pardi enggak yakin iso ngimami sempurna. Mung Pak Pardi tok misalnya keadaannya, sementara yang khotib juga tidak bisa ngimami anak kecil tadi. Apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan adalah mengimami sholat duhur 4 rakaat. Ini yang dikatakan dalam fikih itu ada guyonan di sini. Niat sholat ora sholat, sholat ning orang niat, ini maksudnya ini. Gitu. Makanya ada guyon seperti itu. Kan niatnya sholat Jumat,
ning tuhur jenengan. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Itu. Tapi kalau keadaan memang seperti itu, nah ini pentingnya takmir memahami seperti ini supaya apa? Kalau ada kejadian jadi tidak bingung maksudnya. Jadi jangan sampai ribut. Kok imam ini tuhur? Ayo orang ono sing iso. Sing iso mung dhek tok, ora ono sing wani liyane. Gitu. Kan bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi seperti itu. Dan ini ada dalil pendukungnya. Jadi ingat syarat menjadi imam ketika dia tidak berkhutbah adalah mengikuti khutbahnya. Jadi ketika adzan dia sudah datang maksudnya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan kalau ikut sebagian khutbahnya juga sah. Tapi biar aman ya pokoknya sudah datang ketika dikumandangkan adzan. Qala fil Bada'i, ini di madhab Hanafiyah dalam kitab Al-Bada'i. Misal ada kasus ketika selesai khutbah kemudian batal. Diterangkan ini. Selesai khutbah Pak Pardi ternyata batal, atau saya khutbah ternyata batal. Maka mau tidak mau khotib harus menunjuk orang lain. Jangan nggak bilang, wah orang ngomong daripada ribet, ngimami wae. Nah ini masalah. Dia harus menunjuk orang lain untuk jadi imam. Nah syaratnya yang ditunjuk tadi adalah mengikuti khutbah. Itu maksudnya. Jangan asal tunjuk maksudnya. Wah yo, paling lebih teko. Wah paling pinter kok. Nah ini masalah. Saya dipahami ya? Jadi harus yang ikut serta dari awal khutbah. Kecuali tidak ada yang bisa jadi imam, maka kasusnya kayak tadi. Dikatakan nek ora melu la yajuz, nggak boleh. Wa yusolli bihimu dhuhra, bagi dia hanya boleh mengimami sholat duhur. Nah ini dikatakan wa huwa madzhaba ilaihi jumhurul fuqaha. Ini yang dipilih oleh jumhurul fuqaha, yaitu yang tadi Hanifiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Jadi beda tidak masalah dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Nah sekarang di madzhab Malik yang mengatakan wajib pokoknya imam karo khotib kudu wong sing podo. Nah di sini ada catatannya. Jadi di dalam madzhab Malik nek khotibnya bisa ngimami dengan baik maka wajib, harus dia, enggak boleh digantikan orang lain. Menjadi tidak sah ketika diganti oleh orang lain karena hukumnya wajib. Gitu. Di madzhab Malik, illa kecuali, catatannya apa? Illa li udrin kamarodin, karena begitu. Kecuali ada udur syar'i atau alasan yang membolehkan. Contohnya sakit, tiba-tiba sakit khotibnya, ya bagaimana lagi? Bisa terjadi nggak seperti itu? Bisa terjadi. Ojo kok sakit, meninggal aja bisa terjadi, ya kan? Maka itu termasuk illa li udrin, kecuali ada udur syar'i, dicontohkan misalnya rodin, misalnya sakit, atau ada imam tetap tetapi imamnya tidak bisa khutbah atau kondisi sebaliknya, maka berlaku. Walaupun di madzhab Malik ya, walaupun di madzhab Malik, nah imamnya ora iso khutbah tenan yo, ya udah berarti yang khotib orang lain. Sementara khotibnya rapat yang imam, ya sudah orang lain, itu maksudnya. Jadi keadaan menjadi wajib ketika satu orang itu punya dua kemampuan, dan ini katanya para takmir ini nggak gampang ini, khususnya di masjid-masjid yang menuntut bacaan bagus. Contohnya di Masjid Ar-Royan. Di Masjid Ar-Royan di Sorosutan itu golek khotib dan imam yang bagus dua-duanya itu katanya sulit tepol. Yang ada kebanyakan ngimam meapi, ceramahnya kelemat-klemet gitu. Khutbahnya bagus, ngimami ora karu-karuan. Nah ini memang susah mencari seperti itu menurut versi takmir Masjid Ar-Royan yang dengan tulisan itu selektif sekali. Selektif sekali. Setiap tahun itu pasti ada khotib yang dicoret setiap tahun. Masya Allah nih. Jadi seperti itu. Nah di Indonesia pada umumnya untuk masjid-masjid besar malah justru kasusnya adalah dia punya imam rawatib, khotibnya dari luar, ya enggak? Masjid-masjid yang kayak masjid-masjid besar, masjid-masjid umum besar itu justru mereka punya imam rawatib, imam tetap. Kemudian khotibnya dari luar. Kebanyakan khotib dari luar, walaupun dokter kadang-kadang bacanya orang karu-karuan, gini bagi.
Iya, sering terjadi, memungkinkan. Maka kalau kondisinya seperti itu, Imam Malik pun mengatakan illa li udrin, maka itu termasuk perkecualian karena udzur syar'i. Kemudian ganti khotib di tengah khutbah, bagaimana prosesinya? Bisa kayak tadi, khotibnya kentut, ya kan batal. Karena di madzhab Syafi'i khususnya disyaratkan untuk suci dari hadas, bagaimana kita bahas di pertemuan. Atau tiba-tiba deg-degan banget, Pak Pardi sudah maju khutbah, tiba-tiba gurunya Pak Pardi yang sangat Pak Pardi takdimi datang, intik hilang kabeh materi ini. Kan bisa seperti itu, bisa nggak? Bisa terjadi itu, bisa terjadi. Ayo piye, seperti bumi langit misalnya, guruku nang kono, tiba-tiba saya khutbah di depannya, wah iso deg-deg hilang kabeh. Nah, bagaimana keadaan seperti itu? Maka boleh digantikan, boleh digantikan. Bagaimana teknisnya? Bisa meneruskan atau bisa mengulang. Jika pergantiannya langsung, maka boleh meneruskan, karena ada syarat khutbah adalah muwalah. Muwalah itu tidak diselingi sesuatu. Tapi kalau misalnya ada jeda, sejeda misalnya orang ngambil wudhu, ya itu namanya sudah tidak muwalah, maka harus diulang dari awal. Bisa dipahami sampai di sini nggih? Insya Allah bisa dipahami. Nah, ini pertanyaan tentang apakah boleh berbeda? Jawabannya boleh. Di madzhab Malik wajib sama kecuali ada keadaan. Saya kadang-kadang juga nyuruh amar nih, karena pertimbangannya dia sudah 30 juz. Kemarin ketika saya minta sertifikat dari Haki, dapatnya 30 juz. Jadi amar sudah dianggap mungkin 30 juz. Tinggal tanggung jawabnya di rumah, ya kan, untuk menjaga 30 juz itu. Kemudian saya tambahkan sedikit nih. Pertanyaan berikutnya adalah kotak amal berjalan di dalam sholat Jumat. Bagaimana? Makanya dikatakan di sini, ini pendapat yang umum, wa yumarriruna sunduqa wal khatibu yahtub, dikatakan fahuwa la yajuz. Itu tidak dibolehkan, ini pendapat yang muktabar. Tapi tidak sampai derajat haram. Misalnya pokoknya takmire nek ora diedarke ora entuk oke, wong edo males-males nek dok nang kono tok ora tau ngecupi, gitu misalnya seperti itu. Dengan pertimbangan itu maka kami memutuskan untuk diputar. Itu tidak sampai derajat haram. Nggih. Jadi ini masih dipraktikkan di sebagian tempat. Tapi asalnya la yajuz, tidak boleh. Harus diperbaiki. Khawatir masuk ke dalam hadis yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu waman masal haso faqad lahu. Barang siapa yang dolanan krikil faqad lahu. Gitu. Karena apa? Dikatakan di hadis sebelumnya, idza qultu li sahibika ansid, jikalau engkau mengatakan kepada tetanggamu bilang meneng-meneng, diam, itu dikatakan faqad lahu. Dikatakan sia-sia. Nah, itu kan terkait dengan ini kalimat. Tapi para ulama menyebut kalau kalimat digantikan dengan isyarat bisa bernilai sama, seperti kata-kata ansyid tadi. Nah, itu loh Bapak Ibu. Maka dengan pertimbangan itu ya mendingan didokok beberapa lah. Kalau misalnya nggak si cidok omong mungkin dadi orang efektif di beberapa tempat. Di beberapa masjid yang gede-gede kan begitu ya. Kayak di Masjid Al Yakin itu kotak infaknya banyak banget, ada yang di rantai-rantainya besar banget gitu. Banyak banget itu. Masya Allah, itu salah satu masjid yang mohon maaf pemasukan infaknya itu banyak banget itu. Jadi kalau Jumatan pun bisa sampai 3 juta kalau Jumatan, 2,5 2,6. Kemudian hari-hariannya itu banyak banget. Karena memang untuk ampiran. Makanya masjidnya sekarang makmur banget, kajiannya banyak banget, banyak buat kajiannya. Dan kalau kajian itu mewahnya pol-polan, Masya Allah. Karena memang dananya banyak. Di sini nggak untuk ampiran, jadi dananya agak terbatas ini. Tapi kan orang-orangnya sudah sadar infak, insya Allah. Iya Bapak Ibu, harus sadar infak. Kemudian sekali lagi tidak sampai derajat. Kemudian ada hal yang terkait dengan adab.
Adab ketika mengedarkan itu kan ada beberapa persoalan Bapak Ibu. Contoh. Bagi sebagian mungkin tidak nyaman karena nggak bawa uang. Karena ini orang baru latihan ikhlas. Duh, rasane koyo ora tentrem to. Tonggoku ngecupke aku ora. Kalau orang yang sudah ikhlas banget tentang ibadah kan nggak mikir seperti itu. Tapi banyak orang yang berapa enak banget. Piye rasane yo mosok sih. Tonggoku ketok 50.000 misalnya seperti itu. Aku kok ora. Itu kan gak nyaman ini. Ini bisa mempengaruhi mentalnya ketika sholat ini. Orang ini. Mungkin gak terjadi seperti itu? Mungkin Bapak Ibu. Mungkin. Karena orang itu punya rasa. Maka menghindari hal itu mendingan didokok wae. Ojo sengojo mengundang keadaan yang seperti itu. Jadi kadang-kadang ada orang malu. Nggak masukin itu malu. Ada orang seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus tahu itu sebagai takmir. Karena malu, sok meneh ora rene lah. Ini kan masalah. Ini jadi masalah. Sebenarnya tujuannya dia adalah untuk ibadah. Jadi khawatir masuk kepada waman masalha. So faqadlahu, barang siapa yang dolanan kerikil wis dikatakan faqadlahu, itu adalah kesia-siaan. Dia tidak berpotensi tidak mendapatkan pahala Jumat. Atau idza qultu li sahibika ansit, kata-kata ansit atau diam kamu itu juga termasuk yang dikatakan berpotensi untuk tidak mendapatkan pahala Jumat. Nah, ini beberapa terkait dengan pertanyaan minggu yang lalu. Adapun yang tentang apakah boleh zikir ketika itu dalam hati Pak, itu jawabannya adalah ya, kalau tidak dikatakan zikir kecuali dengan lisan. Pembahasannya sudah kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Saya kira itu ya. Ada yang pertanyaan yang terakhir tentang bagaimana kalau kita tidak fokus ketika khutbah, kan itu pertanyaannya. Maka itu tadi jawabannya. Idza qultu li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhutub faqad lakhut. Jadi harus fokus ketika mendengarkan khutbah. Nah, saya kira itu untuk pagi ini. Mudah-mudahan menjawab. Ini masih banyak tentu saja terkait dengan sholat Jumat, tapi ini yang saya kira lazim menjadi pertanyaan umum di masyarakat, dan mudah-mudahan bisa memperbaiki kualitas sholat Jumat ini. Dengan terakhir, saya ingatkan Quran surah Al-Anfal 29 agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Anfal ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'alakum furqana. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka dia akan dapat furqan, yaitu keadaan di mana panjenengan bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Maka insya Allah ini kita upayakan supaya cetok kita berdiri di atas yang benar. Kadang-kadang ada orang meyakini jangan-jangan keliru kok diyakini benar, ini kan soal. Maka bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan didapatkan furqan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan lagi lewat WA.